Mika 5. Bentar. Kan Mika. bagi kami itu nubuat tentang kelahiran Yesus di Bethlehem kan. Oh, Nah dia bilang itu Mika nubuat 5 tentang nomor. Rut. Lah Rut itu hidup jauh sebelum Mika, kok bisa nubuat menunjuk ke belakang itu aturan dari Mereka itu mana akan itu? mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrud dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan diri. Apa yang termasuk negeri mana nih? Yang nubuatannya yang mana? Maka sisa saya akan tengah-tengah banyak bangsa seperti embun Itu daripada nanti Tuhan. bisa dihubungkan dengan Yang Matius tumbuh-tumbuhan pasal tidak 2 mandi. ayat 5 dan 6 saya kira. Nggak ngerti yang mana, Pak Pendet. Yang mana yang buat Yesus yang mana? Coba baca Matius 2 ayat 5 dan 6 itu kan ngambil dari Mika pasal 5 itu. Oh, ini. Kejadian malah justru dikorelasikan, nggak ada sama Matius korelasinya. Kok bisa kejadian dari mana? Iya, kejadian Mika pasal 5 nomor 6 kan nih. Coba nih lihat nih. Mika pasal 5 ayat 1. Oh, ayat 1. Ayat di Bethlehem itu loh. Oh, kira ini nih. Nih, aku pikir tadi ini nih. Nah, aku kepengen tanya, apa tadi kalian membicarakan Edis itu bukan Tritunggal? Bukan. Dulu dia subordinat, Pak Pendet. Dulu dia nggak Oh. mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa atau sembahan atau setara ilahi kan. Tapi dia lebih rendah dari Bapak gitu ya? Lebih rendah daripada Bapa. Makanya dia menyandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus setara. Nah, dia menggunakan ketatuan. Ketatuan itu kan rob. Rob itu kan artinya kayak pemimpin, kayak Sayyid kan. Nah, cuman dia nggak mungkin jujur karena dia kan butuh donatur dari Tritunggal tuh. Kalau Banyak dia donaturnya dari Iya, Tritunggal. kalau dia ketahuan dia Unitarian kan nanti dia nggak dapat Loh, uang nanti. Unitarian sama Subordination kan beda kan? Beda, subordinat beda sama Unitarian. Iya. Kita punya kok. Kita tuh dulu debat sama Edis tuh, bahkan Edis sendiri mengakui kalau LAI itu banyak kesalahan nih. Ini contohnya nih. Loh, memang kalau LA banyak kesalahan saya juga ngakui. Iya, makanya maksudnya aku tuh kasihan sama orang Kristen yang di bawah tuh muja-muja Edis. Mereka nggak tahu aja udah perjalanan kita ngadapin Edis dari dulu. Sangat kasihan ya. Cuman aku bilang ya nggak apa-apa. Bahkan tapi Kak Pak Pendeta sepakat nggak sama Edis mengatakan daging Yesus itu adalah ilahi? Iya, enggak lah. Kalau betul dia ngomong begitu Edis loh ya. Edis Kalau itu. ngomong begitu ya pasti salah, itu ngawur itu. Nah, Edis, aku punya videonya di Pak Pendeta nih. Daging Yesus itu adalah ilahi, Tuhan. Mana bisa Firman- ilahi sama dengan daging itu loh. Kan firman menjadi daging, Yohanes pasal 1 nomor 14. Iya, tapi Nah, firmannya ketika itu yang ilahi bukan setelah menjadi daging. Iya, aku Dagingnya nanya kemarin, itu daging itu manusianya. Tuhan bukan? Iya, kata dia. Ya, keliru. Ya enggak. Ya. Kalau gitu kan sukarnya bukan main ya kalau dalam Kristen ya. Enggak banyak loh pendeta yang ngerti kristologi dengan baik. Aku berani ngulang lagi pertanyaanku sama Edis. Edis, firman kan jadi manusia. Manusia itu Tuhan bukan? Iya. Dagingnya Yesus manusia Tuhan bukan? Iya, kata dia. Terus kelamin Yesus berarti Yesus? Iya, kata dia. Makanya aku bilang dia penyembah kelamin. Iya, ini aku ada videonya nih. Kelaminnya Yesus gimana sih? Iya memang begitu kata dia nih. Iya. Nah ini di TV itu betul dia enggak? Enggak, bukan. Lain. Edis bukan Kalau ini? Edis mah bukan. Edis palsu. Nih ya. Nih, Ustadz Wafi aja nonton kemarin. Ayo. Coba gini aja Rifa, kalau kamu gentle gini, yang membisukan, ini janji dulu, yang membisukan monyet, benar? Enggak, Yang membisukan monyet. Mirip. Yang membisukan monyet ya. Enggak ada. Lihat teman-teman. Edis tuh kayak cewek ya Pak Pendeta ya, ngelawan cewek aja kayak gitu, enggak berhenti ngomongnya. Masa mau ngajak diskusi dibisukan apa-apaan? Kalau mau ngajak debat, ngajak diskusi, jangan. Muhammad itu memiliki sifat Bisukan, yang membisukan ini.
Ntar mana nih? Ayo, silakan. Ya, ini sama aku ya. Silakan, Ini kamu sama tanya. aku. Oke, ya Silakan udah. tanya, ayo. Oke, aku tanya. Hmm. Ntar, aku tanya. Oke, siapa penulis Bible? Kok lari tadi temanya bukan itu gimana? Nah, gini Pak Pendeta. Dia bilang pertanyaan aku nggak ilmiah tentang apakah daging Yesus adalah Tuhan. Duh, siapa nih nelpon nih? Terus tiba-tiba aku tanya siapa penulis Bible. Dia nggak mau ditanya. Tunggu dulu, mana ini yang dia pertama masuk nih? Jadi Edis tuh kelihatan banget tuh nggak bisa ditanya tentang hal-hal yang ilmiah. Siapa sih ini nelpon bentar, Ustaz? Kalau Bapak Budi Asali setuju nggak dengan pendapat saya? Saya itu berpendapat begini, Pak Budi. Kristen yang suka berdebat, kalau kira-kira salah pertanyaan, maksudnya itu jawabannya salah dalam hal ajaran, oke lah. Tapi kalau dalam hal akidah itu bahaya. Mereka bisa murtad, Akidah betul itu nggak? apa? Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan tentang ketuhanan. Oh, heeh. Saya berpendapat Kristen kalau sampai jawabannya itu ngasal, dia gak belajar dulu, ditanyakan masalah akidah tentang bab teori ketuhanan, kok jawabnya ngasal, mereka bisa justru jatuh kepada kemurtatan. Maksudnya kemurtatan itu dia itu Ya, bisa itu kalau salah dalam hal yang dasar seperti itu ya beda namanya. Kalau Kenapa, salah hal Pak? dasar ya. Pak Budi kenapa kok apa kok tidak kan setuju? dasar. Kenapa Pak Budi kok tidak setuju kalau kemanusiaan Yesus itu juga Tuhan? Kenapa? Loh, karena itu Pak, ada dasar pengakuan iman Kalsedon ya. Jadi masing-masing itu mempertahankan sifatnya sendiri. Manusia Yesus itu bukan Allah dan ilahinya itu bukan manusia. Berarti posisi Jadi kalau dia mau manusianya itu Allah atau Tuhan ya salah. Tapi Yesus itu lebih rendah dari Bapa Allah berarti ya, tetap seperti itu konsepnya nanti. Enggak, setara. Kalau yang memang pacar Tritunggal setara. Bapak, Anak, Roh Kudus itu setara. Tiga pribadi yang setara, tapi kami bukan percaya tiga Allah atau tiga Tuhan, tapi hanya satu Allah atau satu Tuhan karena hakikatnya cuma satu. Berarti setara jabatannya ya. Iya, setara. Nah, ketika Yesus bilang begini bahwa tidak setara antara dia yang mengutus dengan aku yang diutus di Yohanes. Yohanes berapa tuh? Yohanes 16-18 kalau nggak salah itu. Tidaklah sama antara dia yang mengutus dengan aku yang diutus. Maksudnya kesetaraan derajatnya tidak sama. Gimana itu, Pak? Ya, saya lihat dulu ya. Yohanes 16-18 ya. Coba saya cek ya. Mesti tahu persis soalnya ayatnya. Kita kebalik ya, apa 18-16? 18-16. Saya cek dulu ya. Bukan, ini tentang Petrus kalau Yohanes 18-16. Yohanes 13-16. 13-16, benar ya. 13-16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya tidak lebih tinggi memang ya. Utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Tapi kalau ini Yesus dan ini Bapa Pak itu sama Pendet. tinggi gitu. Ini Pak Nggak lebih Pendet, tinggi, bentar tapi ya sama kita tinggi. lanjut. Pak Pendeta kita lanjut nih Edis ya. Gitu Oke. guys ya. Jadi guys. Bentar ya, aku cari Kalau pas Bapak posisi. besar daripada aku itu Yesus Nggak, sebagai berarti- manusia. Kalau Pak Pendeta Budi Salima udah berkali-kali kita kan Ustadz Wafi udah tahu juga kan denominasinya Pak. Pak Budi Asali. Tapi saya belum pernah diskusi Nama sama. Tuhan siapa Edis? Coba orang Tritunggal perhatikan nih. Nih. Ayo Edis, nama Tuhan Nama siapa? Tuhan siapa, Edis? Kenapa kalian Nggak ketika jelas. salah jawab apa? Macet. Kamu tuh kan? Hah, nggak dengar? Kamu jawab kan? Nggak dengar.
Wah, nggak dengar. Mau jawaban Tuhan itu siapa, Edis? Ya, coba Bang Datuk diam dulu. Terus saya jawab gimana? Coba namanya siapa? Yesus dong, gimana? Oh, jadi Yesus itu firman yang menjelma atau Allah Bapa yang menjelma? Oh, kalian ini bagaimana? Firman yang menjadi manusia. Puter nih. Ya enggak usah itu, enggak usah sadari, jangan itu. Aku cuma pengen tahu. Firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Gimana? Oke, manusia Yesus itu Tuhan. Oh jelas, seperti Muhammad itu juga roh di dalam iman kalian. Iya. Iya, Dagingnya kalau Yesus itu Tuhan. Ini Pak Pendet. Ya karena di dalam pikiran kan? kalian Tuhan itu jenis bisa. Itu Macet, sulit. Dagingnya Yesus Tuhan. macet. Ini sudah saya Dagingnya jawab. Tuhan. Jelas iya dong. Kan? Oh iya. Daging Yesus Tuhan, Pak Pendet. Pengakuan. Keliru total tuh, ngawur tuh. Ya, karena gini, konsekuensinya gini sih. Kalau dia tidak mengakui daging Yesus Tuhan, maka kan ditebus bukan sama Tuhan, tapi sama manusia jadinya. Mungkin gitu kali Ya. Pak Pendet. Kan yang mati itu kita bisa mengatakan hakikat manusia mati, kita bisa mengatakan pribadinya mati. Tapi kita tidak bisa mengatakan hakikat ilahi mati karena hakikat ilahi tidak bisa mati. Justru karena tidak bisa mati, dia masih ambil hakikat manusia supaya dia bisa mati. Jadi karena pribadinya mati, maka ya Allah dan manusia yang menebus sebetulnya. Allah dan manusia dalam satu pribadi itu yang menebus. Dan yang parahnya lagi Pak Pendeta, aku menurut Yohanes pasal 1:14, aku tanya lagi, aku desak lagi pertanyaannya. Apakah apa yang ada pada diri Yesus adalah Yesus? Iya. Terus aku tanya, apakah, mohon maaf ya Pak Pendet, karena aku ingin memastikan dia sadar nggak dengan kesalahan dia. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Iya, kata dia. Makanya dia paksa bahwa kelamin Nabi Muhammad adalah Nabi. Aku bilang, tidak. Yang namanya kelamin bukan Nabi. Yang Nabi adalah orang yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kan gitu. Aku bilang gitu. Lalu Edis bilang, Kelaminnya. iya, karena gini. Manusia saja ya kelaminnya tidak sama dengan orang ya kan. Itu Pak Pendeta tuh normal tuh. Kalau Edis enggak. Tangannya Yesus adalah Yesus, kaki Yesus adalah Yesus. Mohon maaf nih. Kelamin Yesus adalah Yesus. Makanya aku bilang, Edis penyembah kelamin. Aku bilang gitu. Kan pada akhirnya begitu. Benar nggak menurut Pak Pendeta? Iya, pokoknya ya omongannya kalau seperti itu ya udah nggak tahu lah. Aku pernah apa itu waktu dia debat sama siapa ya lupa ya. Pak Pendet ada telepon. Ya enggak cuma WA atau ada Lanjut, Pak aku pernah, apa itu dengar dia debat sama siapa, aku lupa sak lawan debatnya. Tapi aku bilang sama dia, kamu tuh salah jawabanmu ini bagiannya salah. Tapi ya enggak, aku DM tok dan enggak punya WA-nya kan. Jadi ya dia enggak gubris gitu. Ya sudah. Dia tamatan apa sih Pak Pendet? Sorry ya, kenapa sih Aku enggak terlalu kenal dia kok. Makanya kenapa para pendeta justru tidak diikuti sama jemaat-jemaat di TikTok, justru apologet-apologet yang nggak jelas sekolahnya, denomnya apa, gerejanya di mana, itu justru diminati. Kalau menurut aku karena mereka pintar menghujat sih Pak Pendet. Kalau Pak Pendet nih nggak terlalu disukai Iya, karena Pak Pendeta nggak pernah menghujat. Iya, iya. Coba Pak Pendeta Memang- menghujat, pasti penontonnya banyak, pasti banyak ikutin. Memang kalau apa ya dalam Komal berani debat lawan Muslim gitu, lalu berani menghujat, yang nonton banyak gitu loh. Iya, berani menghujat banyak yang support loh Pak Pendet. Bener nggak Sawafi? Jujur ya, Buktinya? selama ini yang setiap menjawab itu saya terima, maksudnya dengan referensi yang jelas itu Pak Budi Asali, yang lain belum gitu. Jadi ketika saya membahas takdir misalnya, saya pernah membahas takdir. Iya, saya ingat pernah bicara Iya, sama membahas kamu takdir tentang dengan itu Pak tadi. Budi Asali itu memang masuk gitu loh. Maksudnya Iya. masuk itu referensinya jelas gitu loh. Iya. Gitu berarti keyakinannya. Mentok-mentoknya ya sudah, ini keyakinan Anda, ini keyakinan saya, kan gitu mentok-mentoknya. Iya, aku juga gitu kok sama Pak Pendeta Budi Azali. Malah aku nggak ada bantah-bantahan hebat sama dia. Kenapa? Ya karena memang Pak Pendeta Budi dia punya statement yang dia sandarkan kayak, aduh ya, di-mute dulu ya, noise ya, gitu. Jadi lagi pula kenapa begitu? Karena Pak Pendeta ini boleh dikatakan representasi dari Kristen karena beliau sendiri adalah pendeta.
Coba Yang yang bukan maju kayak kaleng-kaleng. Pak Budi Asali semua kan enak kan kata saya. Iya. Tapi oknum sih kayak Pak Pendeta Budi Asal ini oknum, jarang-jarang sih. Jadi gini, maksud saya itu bukan tepat jawabannya Pak Budi Asali, bukan tepat sesuai Islam ya. Tapi Ya. beliau punya referensi yang kuat gitu. Ya tentu Dan kita memang, beda, memangnya beda lah. nah ketika saya membahas takdir misalnya, apakah Tuhan tahu bahwa akan terjadi apapun yang akan datang tahu? Oh iya jelas tahu. Kata Pak Budi Asali dulu. Nah, ketika Ya kan, dia tahu, saya ingat kok pernah ngomong-ngomong dengan kamu tentang itu, saya ingat kok. nah ya ketika Kan saya Tuhan malah itu tahu, tanya kan, Bang Suma kok beda pandangannya, dia percaya free will gitu loh. Setahu saya itu, memang Pak. Islam percaya takdir. Kenapa kok Bang Suma kok waktu debat sama saya itu kok free will, dia nggak percaya takdir tuh. ya wallahu alam Pak ya, saya udah nonton Terus kamu Bapak dengan bilang Pak. kamu mau tanyakan, kamu nggak tahu, kamu mau tanyakan, tapi sampai sekarang nggak tahu gimana Bang Sumanya itu percaya takdir apa enggak gitu loh. Tapi waktu debat tuh jelas sekali dia bilang nggak percaya dia. Free will katanya dia. Nah, gini Pak. Jadi istilahnya kan kalau di Islam itu ada free will, ada konsep takdir. Di takdir itu ada cabang masalahnya memang, yaitu free will. Tapi kemarin waktu saya diskusi panjang, bukan debat ya, diskusi saling tanya jawab dengan Pak Budi Asali. Oh, berarti Kristen ini arahnya ke sini. Nah, saya Loh, juga punya itu referensi. Kristen yang reform loh ya. Itu kan Kristen banyak aliran. Hanya reform yang percaya seperti itu, yang lain-lain enggak. Oh iya, tapi gini loh Ustadz, Reform sama atau Pak Pendeta Calvinis nih. itu loh maksudnya. Sama Pak Pendeta nih, sama apa namanya Ustadz Wafi nih. Kalau di kami kan kredibilitas dalam penyampaian itu kan penting tuh Ustadz, kayak aku mahasiswi Ustadz Wafi, beliau secara akademisi gitu kan. Walaupun Bang Zuma dia secara akademisi, tapi dia istilahnya belajar otodidak sekitar berapa tahun tuh. Istilahnya pengalaman telah mengajarkan. Pertanyaan aku, kenapa ya orang-orang Kristen itu tidak membutuhkan kredibilitas ya Pak Pendet? Contoh kayak Edis itu kan nggak tahu tuh siapa dia, ngakunya dia pintar Al-Quran, tapi kan kalau ngaku-ngaku kan orang juga bisa. Sementara para pendeta-pendeta tuh nggak didengerin gitu loh. Tapi si Edis yang kita nggak tahu sekolah di mana, terus denomnya apa, gerejanya apa. Setelah aku selidiki, aku lihat emang ya Pak Pendeta mungkin ingat nggak KC dulu? Muhammad Kasih. Nah, KC itu kan murtadin yang pinter berani untuk menghina Islam. Penontonnya tahu kan kalau lagi live itu berapa? Banyak kan? Nah, tapi kalau orang-orang yang akademisi kayak Pak Pendeta Budi Asali, kayak Yonatan Purnomo, kayak Esra Soru itu yang nonton sedikit banget gitu, sedikit banget. Nah, maksud aku tuh gini loh. Lucu banget ketika ada kayak Edis tuh yang jadi bulan-bulanan kami di TikTok dulu, itu justru malah diminati di TikTok. Kalau menurut analisa aku, karena orang-orang Kristen di TikTok itu tidak butuh ilmu. Yang mereka butuhkan adalah orang yang berani menghujat Islam. Iya, Karena si iya. Sofiatul sama Edis itu di luar negeri, maka Iya, mereka punya dapat keberanian. yang Contoh, terhukum. si Metatron juga kabur ke luar negeri untuk Iya. lebih semakin menghujat. Paul Zhang juga begitu. Si Dewi Bulan juga begitu. Si Taipudin juga begitu. Taipudin. Dan mereka semua pengikutnya banyak. Menurut aku tuh gini loh Pak Pendet, justru kan itu menjelekkan agama Kristen sendiri kan. Harusnya kan Iya. kalau memang benar kenapa harus kabur dan kita ada di Indonesia. Terus ya kenapa harus takut kalau memang benar gitu kan. Lagi pula kayak Pak Pendeta Budi Asali bukannya nggak pernah debat sama kita. Rudy Yohanes juga berapa kali. Benar kan Ustadz Wafi, Rudy Yohanes debat Rudy hebat Yohanes juga itu kan. nggak sekolahan loh. Sama dia nggak sekolahan juga. Nggak sekolahan, nggak ngawur ada. aja tuh. Yudas masuk surga. Iya, Yudas masuk surga, Adam diciptakan di surga. Iya, Iya. iya. Rudy Yohanes itu juga Dan mengatakan buktinya, nggak perlu masuk Kristen untuk itu masuk surga. gua Islam juga ikuti masuk dia surga. dalam hal itu. Iya. Nah, jadi maksud aku tuh Berguru gini, sama- kenapa orang Kristen itu nggak terlalu Iya, tertarik menyandarkan ilmu pengetahuan mereka kepada orang terdidik, tapi justru kepada orang yang menipunya udah ketahuan berkali-kali. Kayak Edis tuh dulu, ingat nggak Ustadz waktu di PM, Edis ngaku 9 tahun baca Al-Quran, pas disuruh baca, ingat nggak Loh, Pak Budi pernah Dia nonton dulu? bilang belajar Quran 13 tahun. Nah, pas disuruh baca Al-Quran tau nggak apa yang dibilang? An, in, kayak gitu-gitu. Jadi diketawain lama kita. Jadi Edis Mungkin tuh dia dulu maksudnya jadi bahan belajar dulu Quran itu belajar dalam bahasa Inggris atau bahasa terjemahan sebenarnya, terjemahan yang Indonesia. Iya, dibaca. terjemahan. Kalau gitu Dia mah masa aku bisa cuma bahasa 3 bulan. Arab? 3 bulan aku udah baca Bible, aku 3 bulan doang aku udah baca semua Bible, sampai aku tahu ayat-ayat Bible.
Nah, itu Pak Pendeta. Dan aku lucu banget gitu sama, makanya aku bilang aku bersyukur ada Edis. Jujur aku bersyukur banget. Dengan adanya Edis, makin kita bisa memetakan kecenderungan teman-teman Kristen ini kemana. Kepada penghujat atau kepada yang berilmu. Aku lihat tuh kayak Pak Yonatan Purnomo tuh sedikit yang nonton. Pak Budi kalau live sedikit yang nonton. Padahal kalian itu loh. Iya, sedikit. Iya. Karena nggak ada hujat-hujatan ya sedikit memang ya nonton. Iya, coba dulu Pak Pendeta tahu nggak dulu ada namanya Kiai Murtad. Ustadz ingat nggak Kiai Murtad, Ustadz? Ingatlah, dia kan yang tantang semua api kan, giliran saya Yang mati udah Syiah. mau dia. Yang itu, yang orang Syiah. Dia takut sama Ustadz Wafi itu. Itu yang nonton kan banyak banget itu. Di situ bilang langsung lempar-lempar paus. Orang Kristen semua bagi-bagi duit. Oh, Makanya iya? aku, emang iya. Jadi aku bilang tuh memang teman-teman Kristen di TikTok itu tuh emang terlihat gitu loh bahwa sebenarnya mungkin ini mungkin menurut aku ya, karena banyak apologet yang babak belur tiba-tiba tuh kayak yang penting ada yang berani menghujat deh, kita kasih duit nggak apa-apa gitu. Kalau aku lihat tuh kayak gitu sih Pak Pendet. Kalau mereka emang serius betul-betul membutuhkan ilmu, kenapa mereka nggak mensupport kayak Pak Pendeta nih? Pak Pendeta lu sekelas pendeta aja di Komal Islam lo, bayangkan. Iya, seharusnya ya disupport yang kayak Pak Budi Asali, benar-benar menjelaskan referensi yang jelas dari kekristenan gitu loh. Karena gini, mentok-mentoknya ya sudah saya ada Anda kan gitu mentok-mentoknya. Iya. Tapi jangan kemudian ada penyerangan yang seolah-olah merendahkan itu, itu sudah masalah itu. Nah, kalau aku sama Pak Pendeta Budi Asali selalu mencoba untuk menjaga diskusi itu yang kondusif, walaupun pernah kita agak keras ya Pak Pendet ya. Seru, banyak sih Ustadz, pendeta-pendeta yang dulu, ingat nggak Pak Martinale Ustadz? Oh tahu. Asik juga kan sama dia kan, pendeta. Siapa itu? Pak Martinale, pendeta Martinale. Enggak tahu aku. Sama satu lagi pendeta juga tuh, pendeta siapa namanya? Banyak dulu, kalau kita kan dulu kelas-kelas kita kan pendeta semua Pak Pendet, waktu kita di Zoom dulu. Ya kan Ustadz, kita mah pilih-pilih. Kita pendeta tuh kita senang banget. Kalau sama Makanya Jumat Awam tuh nanya. Aku enggak Edis tahu itu kalau dulu kalian di ada Zoom di nggak sini, laku. aku enggak tahu itu tahun kapan itu. Yang sekitar 3 tahun ke belakang, 4 tahun di Zoom. Waktu itu Pak Pendeta masih belum terlalu masuk ke ranah perdebatan lah. Pak Pendeta masih Aku ceramah-ceramah. waktu itu. masuk perdebatan dengan Muslim itu sudah sejak tahun Iya, di kami, 97. yang dengan komunitas kami kan di Zoom kita kan belum ada, jarang-jarang Iya, Pak Pendeta. iya. Kalau dengan kalian memang Dulu enggak kami tahu. lawannya itu Pak Pendet ya. Si yang sekarang ini kalau kayak Edis tuh jadi kami kayak ada kayak Edis tuh kayak Malikil Al-Malak aja dulu kami jadikan bulan-bulanan loh, jadi kayak lucun-lucunan gitu. Dulu yang betul-betul kami hadapi serius itu misalnya kayak kalau mau menghadapi pendeta kami seriusin gitu. Bahkan kami persiapan betul-betul materi. Gitu kami dulu. Tapi kalau cuma kayak Nah ini ada Edis, teman-teman Kristen ini Une, kita sapa Oh, ya. dulu. Ya Silakan, ini Kristen. Ya ada yang mau disampaikan ya? Ya, sebentar. Saya sih mungkin ngomong sama Pendeta Budi Asali dulu ya. Ya, monggo. Berbicara tentang perbedaan agama itu mungkin bagus, penting. Tapi kalau kita tahu harus ada standar yang dipakai untuk membicarakan perbedaan. Baru ketemu kalau mau cari kebenaran. Karena kalau bawa Pak Pendeta mau bawa tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus, tentu yang ditamakan kebenarannya. Metode Bapak untuk berbicara di Komal Islam itu mungkin harus perlu diperhatikan. Mana Bapak yang masuk ke Komal mereka tanpa Bapak sadarin, Bapak bisa digiring. Ini nge-framing aja. Sehingga ketika banyak para Lu dikira pendeta Pak Pendet diam, bodoh nih, ngerendahin nih. Lu nggak Anda tahu Pak diam. Pendeta Budi, Anda diam dulu. gua nggak terima seorang pendeta lu rendahin di sini. Lu kira Saya dia tidak bisa digiring? merendahkan, saya tidak merendahkan. Anda jangan berpikir saya Pak merendahkan. Pendeta Budi Asal Saya ini udah bertahun-tahun loh diskusi Saya loh. paham. Dikira bisa digiring. Anda justru mengatakan saya menggiring supaya mereka Pak Pendeta Budi Asali mendengarkan bicara Anda kan gitu. Anda diam dulu. Lu Anda bilang diam tadi dulu. Pak Pendeta Budi Asal itu seolah-olah gampang digiring. Enggak lah, dia seorang pendeta loh. Kita aja Ya. respect sama dia loh. Ya itu cara pandang Anda, tapi saya melihatnya mulai agak aneh sedikit.
Aduh, Pak Pendeta Budi tadi dibilang aneh. Iya, Nggak Anda ada diam jemaat. dulu. Saya ngomong sama pendeta bukan sama Anda. Oke. Ya, lanjut. Jadi saya berharap pendeta Budi Asali ingat Pak, berdiskusi tentang perbedaan agama itu baik, tapi kedepankan inti dari pemberitaan Injilnya. Ya, memang aku selalu begitu kan. Kapan aku pernah debat tidak menginjil? Ya, justru karena itu Pak, karena Bapak harus tahu mana batasan yang Bapak udah hampir mau keluar dari batasan, mana Bapak harus bertahan pada batasan Anda Aku sendiri. tahu ya Aduh, panggilan. ini jemaat menasehati Ini pendeta. loh, panggilan Kami orang panggilanku Kristen, itu Ripa, ya bentar, panggilan dan panggilan semua orang Kristen itu bukan menghujat agama orang lain. Ya, Tapi panggilan kami itu untuk memberitakan Injil. ya. Jadi kalau menghujat itu enggak, apalagi enggak ada kerjanya mulai menghujat lebih dulu tambah, kalau membalas itu masih masuk akal, tapi kalau menghujat lebih dulu rasanya ya, apalagi menghujat supaya viewersnya banyak itu enggak pada tempatnya lah. Oke Pak Pendeta, gini loh Pak, kalau Bapak bilang menghujat, orang Kristen sendiri yang saya perhatikan komal-komalnya Kristen, mereka tidak menghujat. Lalu begitu itu disampaikan kepada Muslim, sampai di kupingnya Muslim itu penghujatan. Adu domba, penipu dalam nama agama. Itu loh, itu yang membuat. Gibahin umat Tapi Islam Kristen- depan Kristen yang kami loh. menghujat ya memang banyak juga lah. Ini Sia ini pertama ngerendahin Pak Budi. Ini jemaat menceramahi Pak Pendeta nggak apa-apa lah. Memang lu nggak ada adab kali ya. Kalau gue nggak boleh di Islam tuh nggak boleh. Kedua, lu ngegiring opini tentang orang Islam di komal orang Islam sendiri. Emang pinter banget kamu. Ya lanjut deh. Oke, Anda diam bentar. Kami orang Kristen tidak sama dengan Islam. Oke, kami orang Kristen diingatkan untuk menasehati, saling membangun, saling mengingatkan. Tidak ada patokan umur. Jadi jangan samakan iman kami dengan Anda. Anda terlalu menjunjung tinggi dengan guru-guru Anda. Kami orang Kristen Malah punya framing hak. kemana-mana nih. Anda diam dulu. Kami Ya, punya tapi masa di hak. sini malah Dengerin dulu. nge-framing? Bertanya aja udah. Ada Pak Kami Pendeta di sini. dengerin dulu. Kami punya hak yang Ustadz sama. kok malah ceramah dia di sini Ustadz. Mau nanya sama Vigi cepetan buruan mumpung di komal Gini, Iya, makanya saya bilang Anda diam. Itu loh. Mas ya, bentar Mas ya. Jadi begini Mas ya, jangan kesannya Anda ngajarin gitu loh. Karena Pak Budi Asali jauh lebih lama bertahun-tahun diskusi daripada Anda. Iya. Kalau Anda mau Baik. bertanya ya bertanya saja. Mungkin Anda mau ngetes ilmunya monggo, tapi jangan seolah-olah ngasih masukan sesuatu yang Anda baru datang di dunia apologet sedangkan beliau sudah bertahun-tahun. Oke, dengerin Wapi ya. Kalau kamu berpikir saya mengajari, Anda salah. Kami orang Kristen saling membangun, saling menasehati, saling mengingatkan. Itu tidak masalah. Makanya saya bilang tadi, jangan samakan iman kalian dengan kami. Kalian Ini harus apa tunduk sih yang kepada nyamain guru-guru. siapa sih? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, makanya gue bilang kalau saya di sini mengingatkan pendeta pendeta orang ini Budi kenapa Asali sih? supaya tahu batasan, supaya dia berbicara mana batasan yang harus kita Emang lu pernah mempertahankan. lihat dia melampaui batas? Barusan saya lihat. Oh, Pak Pendeta silakan dijawab. Tidak perlu di Pak mana? Pendeta. Saya pikir gini Pak, Ripa ini Pak, Ini orang supaya mengadu domba di kita. depan. Itu Bukan. kamu itu Kristen apa? Aliran Silakan apa? Pak Pendet. Gereja Pentakosta Pak. Saya pikir Gaya gini apa Pak, aku menghina Pentakosta? saya tidak bilang Anda menghina. Jangan salah paham. Dan Anda jangan mau emosi hanya karena digiring perempuan satu Saya ini nggak emosi, supaya kita karena ribut ngomong biasa ditonton mereka. Jangan. Kira Pak Pendeta emosi, Pak Pendeta Budi Asli gampang emosi, emang nggak ada adab nih orang. Justru saya bilang jangan, kamu bilang tanggapin kan ke pendeta Budi supaya kamu pengen aku sama pendeta ribut kan. Makanya Enggak, gue lu yang ingatkan pendeta, bilang. Pak jangan Pendeta sampai tadi kita ribut katanya ditonton melampaui mereka. batas. Loh, lu yang ngajak ribut masuk-masuk malah kritisi Pak Budi kok. Saya Gua tidak di sini- mengkritisi, kamu tidak bedakan Lu mengkritisi bilang sama tadi mengingatkan dia, Ripa. lu bilang tadi dia melampaui batas kan. Makanya gue minta Pak Budi silakan ditanggapin. Lu kenapa sih maunya nasihatin tapi nggak mau dinasihatin Anda balik diam, lu ya biar sama saya pendeta jelaskan. ya? Anda diam Ini bentar, koma saya siapa? ngomong. Ini Ya. koma ini koma lu. Jadi kalau Kok komamu udahlah saya tidak punya hak bicara.
punya hak bicara tapi ya tahu adab lah, tahu Saya punya etika adab. juga. Ya makanya jangan lu aja ngomong tuh, Pak Pendeta juga butuh hak bicara dong. Silakan Pak Pendeta. Apaan sih lu dari tadi lu aja ngomong? Dan terutama ini komal Muslim ya, bukan komal Kristen. Jadi ya, kamu masih hormati hostnya lah, masa kamu yang bicara terus. Iya, gini loh Pak. Mereka ini memang buka komal. Dia yang kita dengarkan kasih kesempatan, tidak kebetulan aja Pendeta Budi di sini sepertinya agak sedikit kalem. Coba kalau nggak Betul, ada Dan Pak Budi, saya lebih ngobrol sama barbar beliau sudah Pak. bertahun-tahun, weh. Loh, saya tahu loh Sama Ripa Pak ini kalau Pendeta ini ngomong lama-lama. nggak kasih kesempatan orang Tanya, ngomong. Pak Budi Asali waktu diskusi sama saya nggak saya kasih kesempatan bicara Pak? Silakan Pak. Kalau teman-teman Kristen nih kayak Pak Budi Asali yang naik ke Islam, yang naik ke Komal kita, beliau Aman mau kita. ngomong 15 menit pun saya kasih. Iya. Silakan Oke. Pak Pendeta Budi, sampaikan sama ya ini kita kalau debat Pak Pendeta saya izin bicara nggak? Silakan Pak. Fitnah dia Pak. Kak mau coba di Lu pikir kita nggak Gini, pernah Mas, diskusi ya. sama Pak Pendeta? Gini Mas ya, jadi contoh nih ya, kayak Bapak Pendeta siapa yang nyuruh Valen baca Ibrani itu nih, siapa? Yang Valen nggak bisa? Pak Esra Soru ya? Strasoru. Nah, Itu murid- kayak murid Bapak saya. Pendeta Strasoru. Heeh. Pernahkah kita adu fisik, adu argumen sampai panas sama Pak Pendeta ada. Strasoru? Gak ada. Kami punya Kalau prinsip yang yang naik sama. modal- Dia kan murid saya, Nah, punya prinsip yang sama. Kami tidak Pak mau Budi Asali yang naik. Kami misinya Contoh itu nih. pemimpin. Betul, kayak Pak Bambang Nursena misalnya naik ke Komal saya, Pak Budi Asali, Pak Esra Asoro yang naik. Beliau mau menjelaskan 15 menit pun, saya persilahkan, tidak usah timer karena saya tahu beliau pasti pakai data kalau ngomong. Toh sekalipun nanti saya tidak setuju, ya saya akan membantah setelah beliau ngomong dan tidak akan ada narasi-narasi yang nggak enak dari kita, nggak mungkin karena beliau sudah pakai data, beliau jelas-jelas sekolahnya jelas dan punya jamaah, apalagi ditokohkan, ya jelas kita pindah lah, nggak mungkin kita kayak serampangan lawan kayak kamu ya. Iya. Baik, sebentar. Jadi kalau kamu bilang mungkin kamu buka komal begitu Afi menghadapi para pendeta, mungkin bisa jadi karena saya tidak tonton. Pertama, kedua, apa komal Islam punya cara yang sama kepada Kristen-Kristen yang tidak pendeta? Enggak juga. Justru hujatannya contoh kayak Ripa ini. Ripa ini jelas mengatakan, bentar dulu. Jelas Ripa ini dengan mulutnya mengatakan saya hadir memang untuk menghujat Alkitab. Kalau dia buka Coba rekamannya itu tunjukin ada. bukti. Coba buka Itu rekamannya bukti. sekarang. Itu bukti. coba Mungkin buka kamu rekamannya. tidak rekam, tapi Buka mata saya menonton. rekamannya. Pak Pendeta, ingat Pak Pendeta ya, ini saksi omongan orang ini tidak membawa bukti. Saya minta saya beli 5 juta kalau ada rekaman saya bilang saya hadir untuk menghujat Alkitab. Coba tunjukin Oke, data. Anda diam biar saya jawab. Mungkin kalimat No, itu no, no, Anda no, no. Saya minta data. Jangan pakai mungkin. Lu kira apaan? Ini nih kalau orang ngomong kalau berdasarkan kebencian, kenapa lu berbeda kita perlakukan dengan pendeta? Sifat lu kayak gini, tidak dimiliki sama pendeta. Pak Pendeta Budi Asali nggak pernah nyerang pribadi kayak lu. Lu masuk di Komal Islam nyerang pribadi gua, minta data gua bukti kalau lu pernah gua bilang kalau gua hadir untuk menghujat Bible, tunjukin buktinya. Oh, nggak ada diam. Tunjukin, nggak ada diam, nggak ada Justru diam. karena Nah, kamu ini tidak Pak rekam, Pendeta. makanya kamu sengaja mengatakan itu aku hadir untuk menghujat Setiap Alkitab. gua diskusi, gua selalu direkam sama orang lain dan gua ngerekam Ada sendiri. yang tidak kamu rekam, baru kamu Tunjukkan. bebas bernarasi. Oh, Pak Pendeta dengarkan. Buktinya Dia bilang, saya bisa, gua YouTuber. saya menonton kamu mengatakan itu. Mana data? Sudah. Ini kan? Malah marah-marah ke sini. Iya, dia marah-marah di sini. Sudahlah nuduh nggak bawa data. Teriak-teriak. Guk. Pak Pendeta, kenapa berbeda? Kami perlakukan Pak Pendeta dengan orang seperti tadi. Kenapa saya katakan Pak Pendeta oknum? Rata-rata jemaat awam Pak Pendeta naik ke Komal Islam itu berdasarkan emosi dan kebencian. Coba, saya itu kalau diskusi Pak Pendeta, yang melahirkan saya itu kadang 10 channel loh. Kalau memang saya pernah mengatakan saya hadir untuk menghujat Biblos, saya beli 5 juta. Tolong Bahkan putarkan kemarin, videonya. unik ya, bahkan kemarin ada umat Islam yang nginjek Bible yang laporin polisi kita. Kita yang bahkan laporin kita polisi. Pak, ini contoh Iya. ya Pak ya, ada orang Kristen bawa penyesatan ke Kristen, maksudnya tidak sesuai dengan iman Calvinis. Bahkan saya jelasin tuh, Calvinis begini, kalau universal begini, satu lagi Armenian begini, Amin, ya. atau misalnya Tritunggal begini, Oneness begini.
Kalau ada yang kayak siapa namanya si Rasmi itu, dia bilang si Rasmi nih Pak, dia bilang kalau Hagar itu dihamili sama malaikat Tuhan, itu kan tidak pernah dijadikan doktrin oleh umat Kristen. Tapi tiba-tiba ada saya marah itu. Kenapa? Karena mereka keluar dari doktrin mainstream kekristenan. Justru saya nunjukin kayak dulu Mikana, kamu oneness Mikana, saya diturunin. Ternyata terbukti kan Mikana bukan Tritunggal. Honest dia. Memang honest dia. Nah, yang bilang dia oneness pertama kali siapa Pak Pendet? Ini Pak orangnya Pak. Saya di depan publik bilang dia oneness karena mengatakan Yesus adalah Bapa. Nah, tapi yang terjadi apa? Orang seperti ya tadi, dia adalah orang yang kami sering turunkan karena bicara terus kayak tadi Pak Pendeta aja bilang kan, kamu ngomong terus padahal di Komang Islam. Itulah kami Pak. Silakan Pak Pendeta, saya nggak pernah sama Pak Pendeta sampai baku hantam. Ustaz Wafi nggak pernah sama Pak Pendeta baku hantam. Kenapa sama ya seperti itu? Lah Pak Pendeta aja tahu kan menilai dia gimana. Silakanlah Pak Pendeta. Ya, mau diapakan lah. Di sini yang mau tanya ke Pak Pendet boleh ya kan Ustadz? Biar aja beliau menjelaskan tentang. Boleh, kalau referensinya Kristennya seperti Pak Budi Azali, saya tenang, pasti pakai referensi gitu loh. Kenaik ini Kristen juga, kenaik. Ada yang mau disampaikan kenaik? Ya, kalau bagi kami Kristen itu daripada buahnya lah kita melihat hasilnya. Itu ayatnya mana itu naik? Ayatnya? Iya. Matius 7 ya. Kamu Kamu bawa Matius 7 enggak? Tentang penyesat itu, tentang nabi palsu, benar kan Pak Pendeta? Untuk membuktikan dia penyesat atau tidak, maka lihat dari buahnya. Benar nggak? Aku Pak Pendeta aja deh ngejelasin. Soalnya aku tahu itu ayat itu. Bahkan di situ dikatakan tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk. Benar kan Pak Pendet? Iya. Nah, jadi sekarang saya tanya, Sofiatul yang nginjak Al-Quran itu Kristen atau tidak naik? Sofiatul yang mana nih, Mbak? Sofiatul Al-Hayat. Yang dari Al-Hayat. US. Ya, yang ninja Al-Quran 3 kali, kita punya videonya kok. Menurut kamu itu representasi Kristen atau tidak? Ada, saya. Karena dari buahnya. Aku nggak pernah lihat Andaikan ada lah, saya ada videonya. Gimana kira-kira? Kalau menurut Anda, representasi Kristen yang baik itu dilihat dari buah perbuatannya, bagaimana pendapat kalian wahai umat Kristen? Sofiatul menginjak Al-Quran kami. Apakah itu adalah representasi kekristenan? Silakan saja kalian jawab. Kalau kami umat biasa ini mengikut ajaran-ajaran bapak-bapak gereja itu ya kami menghargai pendapat ataupun keyakinan orang lain. Kami nggak bisa memaksa. Nah, tapi itu terjadi my brother. Contoh, Sofiatul itu adalah salah satu apologet perempuan yang sangat banyak diminati oleh umat Kristen. Saya bahkan mendapatkan kabar karena saya tidak sanggup lihat Ustadz Wafi debat sama dia, bukan karena saya tidak sanggup melihat Ustadz Wafi debat sama dia, bukan. Saya tidak sanggup melihat komentar netizen dari Kristen. Astagfirullahaladzim. Kenal tidak dengan Nabi Muhammad, tapi kebencian terhadap Nabi Muhammad betul-betul nampak jelas. Apakah itu representasi Kristen? Kalau dasar kekristenan itu bisa dilihat buah perbuatannya. Kita ini bukan umat yang kita live-kan kok semua. Komentarnya pun kadang ada yang melive-kan. Kita mau kalian jujur aja. Ibu Sofiatul tapi kayaknya cantik, Bu. Kan nggak nyambung. Bukan. Ya, cantik Lucinta Luna juga cantik. Kita lagi nggak bahas cantik. Lucinta Luna cantik banget malahan, lebih cantik daripada Sofiatul. Masalahnya adalah yang kita bahas di sini, Anda tadi kan berstatement tuh. Kalau seandainya representasi Kristen itu dari perbuatannya, maka saya percaya Pak Budi ini Kristen. Kenapa? Beliau tidak pernah menghujat. Saya belum pernah melihat beliau menghujat. Esra Soru belum pernah menghujat. Bahkan Gilbert pernah merendahkan zakat. Oh, Gilbert pernah merendahkan zakat tuh. Sementara ada tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh umat Kristen terang-terangan di depan publik memijak Al-Quran. Dia cantik, betul. Kalau kita bicara cantik kan sudah bilang Lucinta Luna juga jauh lebih cantik.
Saya nggak bicara itu, kita bicara statementnya kebenaran itu. Maka menurut Anda, apakah Sofiatul itu representasi Kristen? Anda bilang kan nggak tahu tuh, tapi anda, saya belum pernah lihat, tapi Anda puji dia cantik kan, ini agak gimana ini? Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Kontradiksi. Saya nggak ngelihat, Kontradiksi. cuma dengar beritanya. Ada Pak, kita punya videonya. Kita Pak. ada videonya, kita simpan Kita itu. simpan video itu. Iya. Dan saya punya video ketika dia langsung jelas diskusi sama saya 2 tahun apa 3 tahun lalu di Zoom. Ketika saya lagi diskusi sama dia dengan Jack Citah bagus-bagus, dia langsung menghujat Nabi Muhammad. Saya punya itu Pak. Kenapa kami putu itu Pak? Karena suatu saat pemerintah kita akan menyidak diskusi lintas agama. Kami punya bukti video menampilkan penghujatan Edis, penghujatan Sofiatul. Saya justru live YouTube saya itu saya persilahkan untuk dipotong. Bahkan saya selalu tanya. Saya kemarin dituduh menghujat Kristen dengan mengatakan Tritunggal sama seperti kelamin. Padahal saya lagi bacain pendapatnya si JJ. Mungkin Pak Budi nggak tahu JJ itu. JJ sendiri yang mengatakan begitu ketika diskusi sama Mendewa. Inilah kami umat Islam. Kami menginfokan ke seluruh masyarakat bahwa ada orang-orang Kristen yang menghujat Tuhannya dengan membawa analogi-analogi nggak pantas. Tapi justru kami yang dituduh menghujat. Lucu. Tapi ini kemarin, Pak, Bune ya, waktu ada umat Islam yang nginjek Bible, baru bulan-bulan kemarin. Wah, kita yang ngeborong dia ke polisi, Pak. Kita yang ngeborong dia ke polisi. Malah dia dibela sama Kristen. Malah Kristen penghujatnya bela dia. Gimana sih? Iya, malah penghujat malah membela dia. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Jadi kita bingung Pak nih kalau cuman klaim, wah lihat dari buah perbuatannya. Malah kenapa? Itu saya bilang, Pak, saya pernah berstatement gini Pak, mungkin agak menyakitkan ya Pak. Saya pernah, apakah Yesus itu datang untuk orang-orang jahat? Kenapa? Kenapa ketika para murtadin itu seperti, ingat gak si Yasin Ustadz Wafi, dia ngaku membakar gereja dulu di Depok. Iya. Kenapa kok dia jahat membakar gereja, langsung pindah Kristen? Ingat gak Fatimah Siddiqiyah Ustadz Wafi? Tahu. Mengaku seorang muslim yang ekstrim, ya pembenci orang Kristen, jadi Kristen. Ingat lagi nggak Sofiatul, betapa sampai sekarang dia membenci umat Islam dan Nabi Muhammad, jadi Kristen. Ingat lagi siapa? M. Kucluk ngaku penipu. Ini video ya, ini video yang kita simpan salah satunya. Semuanya kita simpan, karena pasti akan bermanfaat suatu saat. Nih. Ini kalamnya Allah apa bukan? Tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Tuhanmu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan, Firman Allah ini, kalamullah ini bersifat Allah apa tidak? Ada syahwatnya. Jadi pertanyaannya syahwatnya disalurkan kemana itu? Ya ini syahwatnya disalurkan kemana ini syahwatnya? Jawab dulu. Quranmu ini punya hakikat ilahi apa tidak? Quranmu ini buku apa bersifat kodim? Mute dia Pak. Nah, dia kakinya tadi sudah kelihatan ya kakinya ya. Ada di Al-Quran. Mana? Aku nggak lihat ya. Iya, ada kakinya. Hah? Ini. 3 kali Pak Pendeta. 3 kali dia nginjak Al-Quran Pak Pendeta. Loh, Coba, itu saya bukan ulangi dari ya. tangan itu bukan. Bukan kaki. Jawab dulu. Dia pakai kaos kaki juga ada. Quranmu ini. Ini kaki. Apa bukan? Tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, itu Quranmu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan. Nah, itu Pak ya. Itu yang pertama, yang pakai kaos kaki juga ada Ustadz. Itu kan rame di YouTube tuh. Nah, jadi makanya saya bilang Pak Pendeta, kadang saya sendiri tuh bingung. Kenapa orang-orang baik seperti Pak Pendeta atau orang-orang kayak Pak Jody walaupun berbeda denom, bahkan Pak Antonius seorang Katolik, doktor dia, itu dihujat di Komal Kristen. Kaget saya. Tapi kalau Kenapa? Katolik sama Protestan tuh memang saling hujat memang ya. Tapi Katoliknya yang mulai duluan itu Pak, yang Romo Patris Alergo itu loh. Ya kalau Romo Patris dia beda. Enggak, kita bicara Itu- Antonius. Pak Antonius itu bukan penghujat. Pak Antonius itu nggak pernah dia masuk ke ranah perdebatan yang hebat. Justru dia berbagi informasi. Kalau Saya di menghormati KC beliau dan justru sebagainya tuh. tuh tukang hujat juga. Jadi ya akhirnya ya kami balas hujat. Jadi itu Pak, maksud kami itu gini loh. Kalau kita bicara bahwa iman yang benar itu dilihat dari buah perbuatannya,
Saya bingung sampai detik ini. Saya masih menunggu ada satu saja umat Kristen naik ke komal Ustadz Wafi, naik ke komal saya, naik ke komal Ustadz Arif. Bukakan video, saya pernah menghujat. Jangan memotong video yang adalah reaksi dari komparasi. Contohnya ya tadi tuh. Saya nih hidup masih ingat dengan apa yang saya ucapkan loh. Masa iya saya bilang, saya hidup untuk menghujat Alkitab. Alkitab itu nama Al-Quran. Masa saya bilang begitu? Tipuan jahat sekali loh. Di depan saya aja berani berbohong loh. Kayak gitu, astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang, orang seperti ya tadi sok-sok nasehatin Pak Budi yang jelas-jelas beda akhlak dan beda ilmunya. Kan lucu. Silakan lanjut Pak Pendet. Ada Bunda Baby di Ustaz. Kalau apa Bunda Baby ini aman. Assalamualaikum Bang Jip. Waalaikumsalam Uni, Afwan. Waalaikumsalam Bunda Baby. Wah, ada Bang Jibril. Masya Allah. Kita dapat wahyu kayaknya selain ini. Bang Jibril asli bukan? Asli Bang Mana Jibril. coba? Bang. Enggak, Uni Rifa. iya. Maksud aku gini loh. Mereka itu nggak malu ya. Ini nggak malu banget. Nggak ada suaranya Bang Jip. Iya. Habis melakukan sesuatu kayak contohnya kayaknya si Sopi Katul, pesundal gitu. Terus lari keluar gitu loh. Jadi Iya. mestinya mereka tuh harus gimana ya? Ini gue berani lo kayak gini. Tapi ada di Indonesia gitu. Lo berani nggak gitu loh? Ini beneran Bang Jibril nggak sih? Iya, Ini Bang Wan. Jibril itu. Itu kan ada suaranya dia. Lagi makan bakwan ya, lagi sahur. Denjo ini Kristen atau Muslim? Denjo. Wah, nggak ada orangnya. Baiknya Bang Jip nggak ada suara. Tuh kan. Bang Jibril itu pengikutnya 21.000 itu. Oh, mungkin lagi nggak pakai soundcard Bunyi. kali. Bunyi ini Kristen Muslim? Shalom Pak Budi. halo. Oh, Kristen. Ya, aku Ya, mau ada yang mau tanya sampaikan, ke Bunyi? Rifa. Ya boleh Bu Nyi mau tanya apa? Kalau tadi Rifa menolak dengan kata-kata menggiring, sekarang aku tanya, apa juga pentingnya untuk Rifa pencitraan di depan Pak Budi? Nggak penting, Pak Budi udah kenal saya kok. Pak Budi udah kenal saya bertahun-tahun padahal. Ngapain saya mencitrakan diri ke dia? Dia tahu saya kok. Dia tahu kalau saya keras kepada orang-orang Kristen yang menyerang agama saya. Dia tahu saya sangat lembut dan baik hati kepada orang Kristen yang tidak menyerang agama saya. Tanya aja sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legar suaranya. Enggak, tadi Ustadz izin tunjukin lagi videonya, tapi ada bagian karena ada yang komen itu bukan kaki, itu ini, itu. Boleh Ustadz? Ya, Kelihatannya memang cuma kelihatan kecil soalnya, kelihatan sedikit. Oh, nah. Izin beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gede nih, bisa di sini, bisa di situ, bisa di sini juga. Ini kita bisa gede-gedean nih. Nah, di sini Pak. Nah, ini kita putar ya. Ya saya zoom nanti. Masa dibuang? Ya, dan dia mengambil kodrat manusia. Jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini. Quran ini firmannya Allah apa bukan? Lihat nih. Saya tanya dulu. Kamu tahu artinya kodim? Quranmu ini, Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah. Kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Kemarin debat sama Bang Zuma, ini juga Al-Quran yang dia pegang warna hijau. Debat sama saya juga sama. Ya, dia angkat juga ini. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Saya jelek banget tangannya kalau Bang Jip, kayak gitu ya. Ini di bawah nih si Marbun JL itu jari tangan. Jelek banget. Tadi yang pertama itu jari tangan memang. Waduh, nih saya ulang deh Pak. Ada kan pertamanya kan memang ada Yang pertama jari kayak tangan ya, kayak Enggak, tangan. yang pertama nih, yang
Ini masa ke Kalau ini tangan, Pak? kaki. Itu jari, kaki. Quranmu ini. Jari kaki, ini jari tangan. Bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, itu Quranmu ini punya sifat Allah apa Lah, tidak? itu Tuhan Yesus punya Bang, sebelah kanan. Ini kaki, ini tangan di sini. Iya. Habis itu dia tutup, habis itu diinjak. Tuh. Iya. Masa tangan segede-gede donat? Kan nggak mungkin. Tapi pokoknya Kristen banget lah kelakuannya. Lanjut, Ustaz. Tapi nggak bisa ditangkap karena dia di luar negeri. Masalahnya adalah kenapa selalu begitu, Pak? Coba Pak Pendeta kita buktikan ya. Taifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri mengatakan bahwa Al-Quran harus gini. Dewi Bulan penghujatan di Komalnya. Si Topikatul ke luar negeri lagi. Si Metatron ke luar negeri lagi. Maksudnya gini loh. Apa sih salahnya kayak Pak Pendeta, kayak PS Rasoru, kayak si MY. Bahkan saya lebih respect sama MYM loh. MYM itu walaupun nyebelin ya. Bener loh Pak Budi. Saya masih suka sama dia kalau masih lihat. Karena dia masih membela iman, bukan menghujat gitu. Iya. Cuma dia temperamen. Nah iya, dia temperamen. Sama kayak saya lah, saya juga temperamen. Manusiawi. Gitu sih Pak. Jadi Kalau bunyi saya dalam debat, ini bunyi nih mungkin mau ya temperamennya naik ya. Kalau naik, naik bahaya sih. emosinya, otaknya ngedrop malah. Ya nggak bagus sih buat kesehatan juga. Iya serius. Nah tapi bisa masalahnya mikir kebanyakan jadinya. teman-teman Kristen yang diskusi di depan kami itu banyak bikin emosi. Contoh ya, saya minta Pak Budi jujur deh. Menurut Pak Budi sifat ia tadi seperti apa? Silakan dijawab aja. Kita nggak jelekin dong. Tapi maksudnya Sifat siapa? itulah Pak. Si ya tadi yang ngajarin Pak Budi tadi. Itu kan nyebelin banget bikin saya emosi tuh Pak. Ya gimana nggak kita turunin ngomong aja nggak berhenti. Ini yang tadi sore nih. Gimana nggak kita turun? Oh. Kalau Bapak bisa bahasa Inggris paham dong artinya apa? Habis itu nih. Iya. Waduh. Ini tadi sore nih jam 4 ya, Ustadz, yang Iya. saya kirim di grup. Makanya kalau lihatlah buah perbuatan gitu ya, itulah perbuatannya tuh benci banget sama Islam. Di negara yang mayoritasnya Islam loh. Iya. Gimana kami minoritas Pak? Ya Allah nggak kebayang Pak kalau kami minoritas. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Kalau Kristennya kayak Pak Budi Azali semua mah keren lah kami mah. Merasa aman lah nggak ada yang gangguin. Tapi kalau kayak Coba Sophia perhatikan. tuh. Coba perhatikan Pak ya. Ini kita flashback ke kita mundur ke belakang sedikit. Rata-rata. Hapus Daman Al-Mantiki berisi tema yang membuat sebagian penonton sebagian tidak nyaman. Ya turun dulu aja nanti daripada di band. Turun aja dulu. Nggak ngomong padahal. Nggak ada yang kadang gitu. Coba turun dulu. Nah, jadi kita kalau lihat ke belakang Pak Budi, ternyata dakwah mengajak orang lain masuk ke agama, mau Islam ataupun Kristen, rata-rata itu bukan dakwah verbal yang sukses. Dakwah verbal itu hanya 20% loh. Nabi Muhammad, kalau kita lihat di dalam semua hadis, jarang beliau itu banyak ngoceh di depan jamaah kayak ceramah itu, jarang. Lebih banyak ke praktek. Makanya dakwah verbal itu sebenarnya mungkin 20 atau nggak sampai 20% kesuksesannya. Tapi ketika misalnya Yesus, kalau kita anggap sama beliau Nabi Isa, ya saya wajib memuliakan beliau. Yesus itu tidak pernah dakwah verbal terlalu panjang-panjang itu. Saya baca Yesus tuh jarang dakwahnya pakai verbal. Dia tuh pakai praktek langsung praktek, sehingga wajar banyak yang ikut. Nabi Muhammad pakai verbal jarang, tapi setelah umat Islam banyak, setelah pengikutnya banyak, barulah beliau akan banyak ngobrol untuk memantapkan, kan seperti itu. Sehingga kalau verbal itu sangat menguntungkan misalnya, gak ada buktinya gak ada. Sampai detik ini dakwah verbal itu hanya 20% saja. Tapi Ya, aku tanya ya ke Wafi ya, aku tanya ya. Saya itu baru aja kemarin ngikutin Edis TV. Nah, pada saat itu judulnya apa itu? Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Ciri-ciri kenabian. Tuhan Yesus juga bisa disebut nabi ya, Pak. Kemudian
Tapi kenapa katanya di Islam itu ciri-ciri kenabian adalah tompel? Itu maksudnya gimana ya? Tempel apa? Tompel. Saya yang jawab boleh nggak Ustadz? Ya, lanjut. Nggak Ini. apa-apa. Ya, Rifa saya yang atau jawab Wafi ya. nggak apa-apa. Ya, saya jawab. Oke, makasih pertanyaannya bagus, Bunda. Ciri-ciri kenabian itu terdiri dari beberapa aspek, Bunda. Pertama, sifat dan karakter. Sifat dan karakter para nabi itu adalah orang-orang yang sidik, amanah, fatonah. Ya, maksudnya apa itu? Sidik itu berperilaku benar dan baik. Kemudian fatonah, mereka cerdas. Amanah, mereka dipercaya. Dan mereka tablik, menyampaikan. Ini sifat. Itu sifat yang bukan fisik. Tapi bicara tentang fisik, tidak ada yang mewajibkan nabi itu harus tompel. Dan saya tidak tahu itu data dari mana. Tapi kalau nabi kami di dalam fisiknya itu ada misalkannya tai lalat atau apa. Masalahnya apa? Tapi Bukan waktu cuma nabi. itu, Bentar dulu, Bu. Bentar, Edis Bu. TV itu kasih ini loh, kasih suara ustadz apa kiai gitu yang ngomongin tentang tompel. Iya, masalahnya di mana? Kalau nggak, saya Makanya nggak- aku tanya. Bukan Aku kan nggak tompel, ngerti. bukan tompel. Iya, benar, itu Bunda. kata-kata Kita kasar. jelasin. Apakah di Itu kata-kata kasar si Edi. Sebenarnya ada tanda Ya, lahir. tanda lahir, Bu. Ya, Bukan dan sama tompel. sama kayak gini, Bun. Sama kayak kita bilang Yesus punya tato. Oh. Sama kayak gitu. Kita bilang Yesus tuh punya tato di pahanya. Ada ayatnya itu. Timbang susah payah, menang apa lagi? Ada ayatnya itu. Nah, apakah kalau seandainya kalian bilang mohon maaf, Nabi Muhammad tompel, ya kalian harus ada data. Dan kalau seandainya Nabi Muhammad punya tanda lahir, misal kayak daging lah atau warna merah, masalahnya apa? Dan kami bahkan punya data, Yesus itu ada tulisan di pahanya. Nah, masalahnya ini menjadi masalah tidak? Sebenarnya ini nggak jadi masalah. Cuman Edis kan memang pengen menyakiti hati umat Islam dengan menghujat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dibilang raja seks lah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ada di luar negeri, Bun. Dia butuh mohon maaf, butuh uang. Dengan adanya penghujatan yang dia lakukan, otomatis penontonnya banyak. Karena kebiasaannya begitu. Si KC penonton banyak, Taipudin, si Sopi Katul. Rata-rata penghujat dari Kristen penontonnya banyak. Begitu juga kalau ada umat Islam yang debat keras. Jadi Nonton banyak. sensasi. Jadi sensasi. Tapi kalau Pak Budi Asali live sendiri, yang nonton sedikit, kenapa? Dia nggak menghujat. Dia edukasi. Nah, jadi wajar Edis itu harus menyerang pribadi Nabi Muhammad untuk memuaskan hasrat birahi umat Kristiani yang benci terhadap agama Islam. Sayangnya banyak gitu. Silakan. Ustadz Alif mungkin ada yang mau ditambahkan? Daman dikit boleh nggak? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak wabarakatuh. Nggak akan sedikit kalau daman sih. Nggak dikit aja. Silakan. Kebenaran sejati yang harus kita tahu, kebenaran postulat itu berada di atas dalil. Apa itu kebenaran postulat? Adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa memerlukan bukti atau pembuktian. Contoh, ketika menyebutkan api itu panas tanpa harus ada saksi, tanpa harus ada yang namanya pembuktian ilmiah, agar tapi ketika rasio bisa menyandingkan apa itu api, apa itu panas dalam pembuktian nyata dan akal menerima, itu adalah kebenaran. Jadi Ya, itu batas dikit tuh, itu batas dikit. Dikit ya, sekarang dalil lagi dari ulama mantik siap. sekarang. Ulama mantik sekarang. Ulama mantik mengatakan mahtamala sidqa li dzatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Menunjukkan apa? Bahwa mahtamala sidqa, kebenaran daripada seorang rasul yaitu Nabi Muhammad, apa yang dia sampaikan oleh Nabi Muhammad, ketika itu kita terima, postulat akal tidak akan pernah menolak dalil yang dia sampaikan. Makanya dikatakan Nabi kepada Nabi Muhammad karena zatih kalam dia itu tidak menipu. Contoh ketika disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan apapun. Karena akal kita punya chipset yang namanya diferensia. Apa itu diferensia? Pembeda ataupun takhalluf di dalam mantik. Mantik itu mengajarkan tawatu'un, tasyakukun, takhallufu, wa istiraku, angsuhu, taradufu. Ada yang namanya takhalluf. Takhalluf itu apa? Pembeda. Saat kamu bisa membedakan matahari dengan bulan, bulan dengan biawak, biawak dengan lembu, manusia dengan patung, menunjukkan apa? Kebenaran sejati saat postulat akal menerima perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Karena kamu berhasil membedakan di antara semua makhluk, maka pasti akalmu bisa membedakan mana pencipta, mana yang diciptakan. Seperti itu saja.
Mantap, mantap. Mbak Ustadz Alif, betul, Ustadz. Mantap Ustadku. Ya, aku Dikit tanya lagi ya. Lanjut Itu, aja, lanjut. Enggak Kita apa-apa dengarkan lanjut. Ustadz Alif dulu. Enggak apa-apa lanjut dulu. Udah. Lanjut cuma enggak apa-apa biar selesai. Ya, aku mau tanya kabarnya Yahya Waloni, apakah dia masih Islam? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, masih. Loh. Iya. Iya, masih lah. Iya. Dia itu kemarin itu di penjara berapa tahun ya? 2. 2. 6 bulan, nggak nyampe kayaknya Ustaz. Iya, Nggak nyampe rasanya dia. 2 tahun tapi 2 ternyata tahun. nggak nyampe. Ya, Hanya kalau berapa? Karena Muhammad dia Kace, berdua, kalau Muhammad Kace, nggak tahu berapa tahun Ustaz? 5 10 ya? tahun. 3. Berharapnya sih 10 tahun sih aku dia. 10 Kalau tahun. bisa. Kalau Kalau bisa enggak seumur hidup. nanti saya coba panggil teman yang paham di situ ya, yang main di hukum, yang tahu vonis-vonis para ya narapidana. itu kan nanti itu bukannya sudah menjawab ya? Bukannya Menjawab sudah apa? menjawab itu. Menjawab apa, Kalau sister? kalau di pihak yang mayoritas itu hukumannya sebentar, ya kan? Tapi kalau yang di pihak minoritas hukumannya Oke, lama. saya jawab dulu nih Sebentar, sedikit sebentar, nih sebelum Uni. yang lain. Sebentar, Itu Uni. dari awal kan Sebentar sudah Uni. Mbak. sudah Mbak. dipertanyakan. Kenapa mereka Iya. pada kabur? Mbak tahu nggak Bentar, kalau Mbak. kalau dari sisi hukum itu ada jurisdiksinya untuk melihat apakah tendensinya Ustadz Yahya Waloni itu nggak ada tendensi memang selalu penghujat. Itu satu. Kedua, Mbak tahu nggak kalau di hukum itu ada namanya rasidivis. Itu artinya memang tindakan tercela atau yang melanggar undang-undang berulang. Nah itu memang hukumannya lebih berat. Kalau memang pencuri yang sudah pernah mencuri dan pernah ke penjara, itu pasti akan double hukumannya. Beda dengan orang yang baik yang nggak pernah Aku kan kena nggak kasus. nggak ngikutin. Aku Bang Jibril cuman lagi lihat ngomong. judulnya atau cuman Bu, ngikutin sebentar ya. Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Bukannya Rifa ini udah dilaporin Udah ini juga cocok ya? sama Uni aja deh. Iya, ibu itu nggak ada Rifa, adab. Rifa ini Ibu bukannya nggak udah ada dilaporin adab. juga kan? Ibu percuma mewakili Kristen. Ibu sendiri nunjukin nggak ada adab. Bang Jibril lagi ngomong, ibu potong. Apa nggak kurang ajar itu? Pak Pendeta Budi Asali dari tadi disuruh bicara baru bicara. Kalau nggak dia diam. Ibu kurang ajar Nah, sekali. makanya tadi aku bilang, Bang Jibril kenapa Rifa ngomong harus aja. pencitraan di depan Pak Budi? Apa Buat pentingnya apa? Rifa pencitraan di depan Sejak Pak Budi? kapan saya pencitraan? Karena setahu aku, roomnya Setahu kalau ibu nggak ada apa? Pak Budi ini sama saja roomnya. Loh, Bu, kalau ngomong tuh pakai data. Saling menghujat sama saja. Bu tunjukin saya menghujat Kristen tuh di mana? Satu, yang kedua, Ibu kurang ajar. Bang Jibril lagi bicara, ini komal Islam loh padahal. Kalian itu ya, mohon maaf, Pak Budi, mohon maaf ya. Rata-rata orang Kristen yang naik ke sini dihargai, didiamkan, ngelunjak. Bang Jibril lagi ngomong loh tadi loh. Dipotong sama dia. Dipotong, bayangkan. Padahal dia lagi nanya, dijawab sama Bang Jibril. Apa nggak kurang ajar itu, Bu? Ibu mohon maaf nih, ibu seolah-olah nunjukin ibu nggak pernah belajar adab. Saya ibu benci saya pribadi nggak apa-apa, karena saya tahu siapa yang saya lawan. Ya, Bang Jibril, lanjut Bang Jibril. Selesaikan dulu orang ngomong. Komal Islam loh ini loh. Iya, lain cerita dengan orang yang memang taat hukum, makanya ada selalu kalau kita tahu ada surat namanya berkelakuan baik. Kalau orang-orang yang berkelakuan baik, abis itu terpeleset kena satu kasus, itu hukumannya nggak seberat rasidivis atau orang yang tendensinya memang berulang melakukan kesalahan berulang. Makanya yang Yahya Waloni itu lebih rendah. Itu nggak ada korelasinya dengan mayoritas dan minoritas. Karena kalau ibu tahu sekarang di kepolisian juga banyak yang bukan lebih banyak tapi udah hampir seimbang yang non muslim dan muslim. Itu ibu bisa cek langsung. Itu sih. Nah, aduh aku turun dulu Ustaz, aku dilaporkan ntar. Loh. Dan maaf kalau dilihat dari kalau nggak ada Pak Budi Asali, Ibu bisa lihat nih kalau kita pakai matematik aja ya, Mbak Budi Asali ini followernya 3.000, Ustadz kita di sini followernya 169.000. Jadi ada nggak ada ibu nggak ada korelasinya di sini.
Jadi kesimpulannya, Bu Nyi ini mau diskusi, tanya baik-baik atau gimana? Jangan kasih PR banyak-banyak Pak Pendeta, kesian. Kualitas jemaat seperti ini Pak Pendeta berat tugasnya. Ya. Di sini ada pendetanya, kasihlah dia yang ringan-ringan tugasnya gitu. Yuk tunjukkan yang baik, diskusi yang Ini baik. ada Bretatan Kristen ya, Bretatan Kristen nggak? Katolik. Oh Katolik, oke. Ada musik. Halo Breta, apa kabar? Oke, Breta di sini ada Pak Pendeta Budi Asali. Denom Pak Pendeta Budi Asali adalah Calvinis ya. Kalau mau tanya sama Pak Pendeta boleh, tanya sama Ustadz Wafi boleh, dan tanya sama Ustadz Alif juga boleh. Boleh bertanya, tapi jangan menghujat, jangan memframing seperti Bu Nyi tadi ya. Kita menghargai Pak Pendeta Budi Asali di sini, makanya kita kalau bisa jangan debat kusir gitu. Ayo tunjukin aja kualitas, letakkan diri pada tempatnya. Saya juga bisa debat kusir kok, tapi jangan sekarang. Lihat siapa yang lawan. Silakan Berta. Bukan, cuman mau nanya aja. Silakan. Nanya gini, Tante Rifa kan wanita ya. Nah, di dalam Islam kan ada yang berbunyi seperti ini tentang pernikahan ya, Tante Rifa. Ya, siap sayang. Kayak gini Tante, ada yang Iya, udah Nak. sah nih, jadi suami istri. Nah, lalu seumpamanya kalau istrinya udah berjalan beberapa tahun, 4 tahun apa 5 tahun gitu, terus Iya, ada yang Nak. kata-kata kayak gini, terimalah jika suamimu ingin menikah lagi dan Oke. temani dia sampai menemukan istrinya. Itu Oke. boleh, tapi kamu yang nyarikan, bukan suaminya yang cari sendiri. Nah, itu kayak mana maksudnya? Oke, Tante jawab, boleh Tante jawab ya? Iya, Tante. Kok tante si nenek gitu loh? Tante, Masya Allah, tante gue. Nih gue malah Aku salah dibully di lagi, komentar. Pak. Iya nggak apa-apa, panggil nenek ya nak, cucu sayang ya. Jadi kalau seandainya saya punya, ini mohon maaf sayang ya, kita lihat dulu suaminya siapa. Kalau suami saya itu Ustadz Wafi, Bang Jibril, Ustadz Alif, saya ridho ya, bahkan saya cariin. Kalau saya istri pertama nih, saya cariin. Tapi kalau Daman nggak mau saya, ya kenapa? Jangan ya. Kenapa saya mau kalau sekelas Ustadz Wafi, Bang Jibril, Ustadz Alif? Karena saya kalau menjadi istri mereka, saya tahu mereka adalah orang baik, orang soleh, dan mereka akan memenuhi semua kebutuhan saya. Jadi kalau saya memang mencintai ini saya loh. Jangan diukur laki-laki itu sama semua. Kalau kayak Daman ini susah dek, jangan mau dek, jangankan di poligami dek ya. Nikah sama dia aja belum tentu mau saya dek, ya. Udah dapat cicilan, ya kan? Nah, jadi saya lihat dulu suaminya siapa. Kalau kita tahu suami kita itu lututnya sudah goyang-goyang, uang kadang 15.000, kadang dipotong lagi 5.000 buat beli rokok, ya kan? Muka dekil, ketek bau, ya kan? Jangankan saya orang tuanya aja mengutuk, mau dia suruh saya suruh dia poligami, saya nyiksa perempuan lain dong. Tapi bayangkan kalau suami saya itu sekelas Ustadz Wafi, ilmu agamanya paten, orangnya santun, seganteng Bang Jibril dengan ilmunya segudang, seganteng Ustadz Alif. Perempuan seperti saya yang tujuannya adalah Allah, ngapain saya takut berbagi? Maka dengan mengizinkan mereka menikah lagi, saya sedang menunjukkan bahwa saya tak bersandar kepadamu, tapi saya bersandar kepada Allah. Tapi ingat deh ya, ini bukan setiap perempuan yang mampu lakukan. Kenapa? Karena manusia itu punya fase, dek. Ada fase di saat kita pengen memiliki seluruhnya. Ada fase di saat kita mulai melepaskan perlahan-lahan dunia ini. Kami di dalam Islam, kami diajarkan kenikmatan sesungguhnya itu bukan dunia. Dunia ini cuma puluhan tahun, tapi akhirat selamanya. Itu perbedaan kita mungkin. Kalau seusia-usia Breta, dulu waktu saya masih umur 25, ya saya nggak mau juga berbagi, saya mau sendiri aja. Tapi itu pada fase itu. Begitu mungkin Breta. Mungkin kita sambilan ya. Ini kita nggak maaf-maafan ya tante. Sedikit kita biar ada komparasinya, kita dengarkan dari Pak Budi Asali. Sebenarnya poligami itu gimana sih Pak? Apakah yang melakukan ini akan masuk neraka selamanya di Kristen, atau kayak dosa besar banget, atau sebenarnya nggak ada aturannya, gimana Pak? Yang apa yang masuk neraka?
poligami. Jadi poligami ini sebenarnya dalam kekristenan ini termasuk dosa besar yang menyebabkan dia masuk neraka selamanya, atau sebenarnya nggak ada aturannya, boleh-boleh saja terserah, atau gimana Pak sebenarnya Pak? Tante, izin turun dulu ya Tante, masih disuruh Tante, ntar naik lagi. Iya nak. Tidak bisa diampuni. Makasih Tante, Tetap kalau kakak pakai semua Kristus ya pamit diampuni. dulu. Bentar turun. sayang, Pak Pendeta lagi ngomong sayang ya, jangan Iya. dipotong Jadi sayangnya. semua dosa diampuni kalau percaya kepada Kristus. Nggak ada dosa besar atau kecil, ya diampuni semua. Berarti Tapi andaikan poligami melanggar nih Pak, tidak poligami nggak diizinkan apa-apa ya? sebetulnya. Nggak boleh kalau poligami. Hmm. Jadi orang-orang dalam zaman perjanjian lama seperti Daud, Abraham dan sebagainya ya bagi kami ya dosa lah. Tapi mereka orang beriman ya tetap diampuni. Berarti seperti ya, melakukan kehilafan lah, intinya gitu aja ya. Kenapa? Seperti melakukan kehilafan lah andaikan poligami gitu Pak ya. Kalau poligami ya bukan khilaf ya, memang seperti Daud dengan Bathsheba dan sebagainya tuh ya, kalau dalam Al-Quran kan tidak ada cerita kayak seperti itu kan. Tapi kalau dalam Alkitab kan ada. Jadi waktu Daud dengan Bathsheba itu ya bukan khilaf, ya memang maunya dia. Berarti dosa besar berarti Pak ya, poligami itu di Kristen ya? Maka nggak sih Pak Daud menurut Bapak? Ya justru gini ya, dalam perjanjian lama itu ya, atau bahkan dalam zaman Yesus masih terus berlangsung sebetulnya. Ada dua dosa yang membudaya. Pertama poligami dan kedua perbudakan. Nah bayangkan orang seperti Abraham itu punya budak. Hagar itu kan budak. Jadi itu kalau zaman sekarang bayangkan kalau saya punya budak. Dimaki-maki orang sedunia saya. Tapi karena pada zaman itu membudaya, maka ya dalam tanda petik ditoleransi gitu loh. Tapi tetap salah. Dan semua yang poligami dalam perjanjian lama itu pasti mendapatkan masalah. Daud misalnya anaknya satu memperkosa yang lain, lalu satu bunuh yang lain, satu memberontak sama bapaknya sendiri dan sebagainya. Jadi pasti timbul masalah. Jadi memang tidak pernah ada teguran dari Tuhan kepada orang yang poligami, tapi dia memberikan ajaran. Kalau Abraham yang poligami itu dosa nggak Pak? Ya dosa. Nah, bukannya di Kejadian 21 nomor 22 Pak, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu. Kejadian 22. Kejadian 21 nomor 22 kan begini Pak. Allah menyertai engkau wahai Abraham dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Segala sesuatu yang kau lakukan berarti termasuk poligami. Oh enggak mungkin diartikan seperti itu. Terus gimana itu? Itu nanti kan segala sesuatu ayat dengan ayat. Yohanes berapa tadi? Kejadian 21 nomor 22. Kejadian. Kejadian 21. Iya, nomor 22, ayat 22. Aduh. Susahnya lihat ini. Soalnya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, jadi termasuk yang kamu lakukan. Loh, ini yang ngomong kan bukan Tuhan. Ini yang ngomong Abimelek ini. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, iya, Abimelek yang ngomong. Jadi kata-kata Abimelek kan bukan kata-kata Tuhan. Berarti salah Abimelek itu Pak ya? Ya itu kayak semacam gimana ya? Allah menyertai engkau itu kan seperti wish gitu deh, seperti harapan gitu loh. Jadi ya kayak kalau orang Kristen ngomong God bless you dan sebagainya, seperti itulah. Nah berarti bahwa semua tindakan dia itu diberkati Tuhan, tapi itu keinginan kita supaya dia diberkati Tuhan, maka kita ucapkan God bless you gitulah. Tapi tidak berarti semua tindakannya diberkati. Dan tindakan dia menikahi Hagar itu kan diusulkan oleh Sarai sendiri, tapi itu salah juga. Jadi baik Sarai maupun Abrahamnya salah. Soalnya ini kan jadi ayat Pak, jadi kitab suci, dan ketika menjadi ayat, paham saya nih Pak ya,
Ini kan berarti dibenarkan, ucapan Abimelek ini dibenarkan oleh Tuhan. Enggak. Jadi Alkitab itu mencatat kata-kata biarpun dari setan itu kan kata-kata yang salah. Waktu setan mencoba Yesus terjun dari bait Allah itu nanti akan menatang dan sebagainya, dia mengutip dari Mazmur 91 yang disalah tafsirkan. Jadi kata-kata setan itu salah, tapi Alkitab mencatatnya secara akurat. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz Alif atau yang lain? Iya, saya tuh mau tanya gini, sebelumnya Pak Pendeta, mohon maaf saya tanya, Pak Pendeta kan termasuk percaya dengan penebusan dosa juga, Pak? Tuh ya pastilah. Pasti. Nah, orang Kristen yang berpoligami ketika dikatakan berdosa, dosanya tidak diampuni berarti? Diampuni. Oh ya udah, aman berarti kalau gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.